selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Kak Melda senang sekali bisa ketemu kalian lagi. Oh iya, sekarang masih suasana tahun baru nih. Kak Melda juga mau ngucapin selamat tahun baru buat kita semua, buat adik-adik semua. Semoga di tahun 2021 ini, di tahun yang baru ini, kita makin semangat, kita semakin bersungguh-sungguh dalam segala hal, dalam sekolah, dalam apapun, bahkan terlebih di dalam Tuhan. Ya adik-adik ya? Oke, pasti kalian sudah tidak sabar lagi nih mau memuji Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Semua bangkit berdiri ya adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi. Oke, yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, kita mau berdoa, kita mau buka ibadah kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Bahkan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk beribadah, untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat tahun yang baru yang Tuhan percayakan kembali buat kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum bisa bergabung bersama dengan kami Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan juga yang sembuhkan. Mungkin mereka dalam keadaan duka cita, Tuhan hiburkan. Apapun Tuhan yang dialami saat ini Tuhan, biarlah Tuhan yang bersama dengan kami semua. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa Tuhan, sekali lagi kami serahkan Tuhan Kak Melda yang akan membawakan pujian, juga buat kakak pemain musik, juga Tuhan berkati, juga Amang yang membawakan firman, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi Kudaki Daki Daki. Turun lembah yang dalam, ku melintasi padang
Kalau ke atas, ke bawah, ke bawah. Kalau bersuka, mukanya semua seneng ya adik-adik ya. Oke, yuk kita ulangi sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah. Mau dengar titah Tuhan untuk minggu ini. Titah Tuhan minggu ini diambil dari titah Tuhan yang kelima. Ya, semua pasti sudah hafal. Sebelumnya Kamelda yang baca dulu, baru nanti kita sama-sama ya adik-adik ya. Oke, titah Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke adik-adik, sekali lagi ya, kita sama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita berdoa ya adik-adik. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Halo adik-adik, masih ada sukacita? Yuk coba, sekarang kita tepuk Yesus dulu deh. Oke ya, tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Kayaknya cuma 5 orang. Coba ulang sekali lagi deh, sekali lagi ya. Tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Oke adik-adik, yuk kita mau nyanyi lagi. Kita mau menyanyikan lagu Mendidih di Hati. Minggu ini yang pertama, ibadah sekolah minggu
tetap online ya adik-adik ya, tetap online sampai batas yang belum ditentukan. Tapi kita tetap berdoa ya adik-adik buat Indonesia biar Tuhan segera pulihkan dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang kedua adik-adik, jangan lupa si COVID masih ada di sekitar kita ya. Jangan lupa 3M, pakai masker kemana-mana, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah kemana-mana dulu ya adik-adik ya. Yang ketiga, persembahan adik-adik. Persembahan, tetap ya adik-adik, nanti persembahannya bisa ditransfer ke rekening gereja. Ya, nanti ada di bawah ya. Oke adik-adik, selamat ulang tahun. Ini untuk yang keempat. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun di minggu ini dari tanggal 17 sampai tanggal 24. Ya, dari tanggal 17 sampai tanggal 24. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang memberkati masa kecil kalian. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, dan Tuhan berikan hikmat buat kalian. Ya adik-adik, nah pengumuman untuk minggu ini cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Shalom adik-adik sekolah minggu Grand Wisata dimanapun adik-adik berada. Apa kabarnya? Kakak berharap semua yang menyaksikan video ini semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik, perkenalkan nama kakak. Kakak datang dari Yayasan Jangkar Kehidupan. Yayasan Jangkar Kehidupan itu kalau adik-adik pengen tahu, boleh lihat di Facebooknya. Ketik aja Yayasan Jangkar Kehidupan. Nanti tinggal di add deh atau di like. Di situ kami ada fun fact-nya juga. Nah, adik-adik, kakak akan membagikan satu firman Tuhan yang sangat indah, yang sudah sangat terkenal sekali. Nah, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dipertemukan lagi dalam ibadah, dan kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar, dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi, bahwa firman Tuhan hari ini adalah menceritakan satu tokoh dalam Alkitab yang sangat populer sekali. Siapa sih namanya? Nah, tapi sebelum kakak kasih tahu namanya, adik-adik coba tebak. Dia itu sangat saleh. Saleh itu apa sih, Kak? Saleh itu artinya dia sangat rajin beribadah, dia sangat sopan, dia juga sangat apa ya, kalau dibilang saleh itu berarti dia rohaninya mantap gitu. Dia rajin berdoa juga. Kemudian dia adalah pribadi, selain saleh, dia juga jujur. Nah, dia jujur, dia nggak pernah bohong loh, Dek. Dia nggak pernah suka berdusta. Kalau sekarang kan banyak anak-anak tuh kalau ditanya sudah makan belum, jawabnya sudah, padahal belum. Sudah mandi belum? Sudah mama. Tahu-taunya belum. Nah, adik-adik, kita harus contoh tuh tokoh Alkitab yang ini. Dia jujur. Nah, selain jujur, dia adalah adik-adik, dia ini orangnya sangat rajin beribadah. Dia taat Tuhan. Dia sangat menyembah Tuhan. Kalau hari pas ibadah, dia pasti fokus dengar firman Tuhan juga. Dia juga mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Kalau zaman dulu persembahannya bukan uang, tapi persembahannya itu adalah hewan dibakar. Nah, dia selalu bawa persembahannya sama Tuhan. Dia orang yang takut Tuhan, dan pastinya dia adalah orang yang satu lagi nih. Dia adalah orang yang menjauhi mana nih? Dia adalah orang yang menjauhi kejahatan, adik-adik. Dia orang yang takut Tuhan, terus menjauhi kejahatan. Artinya dia tidak nakal, dia tidak suka berantem, dia juga tidak suka usil sama temannya, tapi dia selalu menjauhi kejahatan. Nah, anak-anak kalau menjauhi kejahatan berarti dia orang baik. Dia orang yang rendah hati juga, karena dia nggak suka dengan yang jahat. Siapa ayo adik-adik yang suka nakal di sini? Ayo tunjuk tangannya. Nah, mulai sekarang nggak boleh nakal. Nah, dari 4 karakter itu adik-adik, dari 4 karakter ini, dia saleh, dia jujur, dia juga takut akan Tuhan, dia juga
menjauhi kejahatan. Kira-kira siapa orangnya coba? Siapa tokoh Alkitabnya, ada yang tahu nggak? Siapa? Daud. Daud kayaknya enggak deh, belum. Siapa? Yunus. Bukan. Tuhan Yesus. Bukan juga. Nah, kakak kasih tahu lagi nih, dia punya anak-anaknya itu, dia punya anak 7 laki-laki. Udah 7 laki-laki, 3 perempuan. Nah, dia punya anak 7 laki-laki, 3 perempuan. Nah, anak-anaknya ini suka bikin pesta pora. Mereka suka berpesta karena apa? Karena papanya ini, orang ini, dia itu sangat kaya, adik-adik. Ada yang sudah tahu belum siapa namanya? Ayo, ada yang sudah tahu belum siapa namanya? Betul, namanya adalah Ayub. Betul sekali, namanya adalah Ayub. Dia adalah Ayub yang ada di Alkitab. Seberapa kaya sih Ayub itu, adik-adik? Ada yang tahu nggak seberapa kaya Ayub itu? Ayub itu kaya banget nih, adik-adik. Nih, bayangin aja, dia punya kambing itu 7.000 ekor. Bayangin, adik-adik punya kambing 7.000 ekor nggak? Di kampung punya nggak? Ada nggak ya 7.000 ekor ya? Kayaknya nggak ada, adik-adik. Kakak juga nggak pernah lihat 7.000 ekor. Terus ada unta 3.000 ekor. Waduh, banyak sekali. Wah, pasti kalau dijual ini pasti dia kaya banget. Kemudian dia ada keledai betina yang belum, ada lembu 5.000 pasang. Artinya kalau sepasang 2 berarti 5.000 kali 2 berarti 1.000 lembu. Aduh, satu lembu aja berapa puluh juta sekarang. Nah, itu kayaknya adik-adik. Kemudian dia juga punya keledai betina. Betinanya aja 5.000, belum jantannya. Dia ini sangat kaya sekali. Bahkan di Alkitab dikatakan dia orang paling kaya setimur tengah, katanya. Di Alkitab itu dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling kaya di sebelah timur dari semua orang. Baca di 1 Ayub ayatnya yang ke-3. 1 Ayub Ayub 1 ayat 3. Nah, nanti dibaca ya. Ayub 1 ayat 3. Nah, nanti dibaca. Di situ dibilang bahwa dia sangat kaya sekali. Nah, anak-anaknya suka bikin pesta karena bapaknya kaya. Suka bikin pesta, mereka berpesta. Ding 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 ding, mereka berpesta. Tapi adik-adik yang keren, karena Ayub ini adalah takut akan Tuhan. Dia selalu habis pesta, anak-anaknya selalu dikumpulkan. Sini anakku, sini. Kita beribadah sama Tuhan. Mereka beribadah sama Tuhan. Seperti yang kakak bilang tadi, dikasih persembahan, dibakarlah persembahannya ini. Jadi pasti dia membakar korban bakaran. Nah, Ayub, Tuhan sangat bangga sama Ayub. Karena yang tadi nih, karena pribadi Ayub yang saleh, pribadi Ayub yang jujur, pribadi Ayub yang takut akan Tuhan, dan juga menjauhi kejahatan. Jadi Tuhan bangga sama Ayub. Adik-adik mau nggak adik-adik jadi kebanggaannya Tuhan? Nah, kebanggaannya Tuhan itu artinya Tuhan senang sama Ayub. Adik-adik juga mau kan?
Tuhan adik-adik, Tuhan sayang sama adik-adik. Nah makanya kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ikutin gayanya Ayub, yaitu yang tadi, kita harus saleh. Nih saleh, kakak ulang-ulang terus ya. Saleh, jujur, nggak suka bohong. Apalagi sekarang kalau lagi sekolah dikerjain tugas, yang ngerjain tugas bukan adik-adiknya tapi mama papanya, abang-abangnya. Nah jujur nggak jujur sama guru, jadi gitu bohong. Adik-adik nggak boleh lakukan itu ya. Kalau ada tugas dari sekolah, adik-adik harus mengerjakannya sendiri. Oke, adik-adik harus mengerjakannya sendiri. Kemudian adik-adik supaya Tuhan bangga sama adik-adik, selain saleh, jujur, nah ini penting juga, takut akan Tuhan. Nah adik-adik harus takut akan Tuhan, artinya harus mengasihi Tuhan, harus ingat, jangan karena adik-adik ibadah di rumah, nggak ke gereja, akhirnya nggak pernah baca firman, nggak pernah bikin ayat hafalan, nggak pernah berdoa. Nah salah adik-adik, sekalipun di rumah Tuhan itu tetap hadir di rumah. Kita harus tetap beribadah, kita harus tetap baca firman, tetap harus berdoa. Ya adik-adik ya. Kemudian nah ini yang paling penting adik-adik juga. Adik-adik kalau mau jadi kebanggaannya Tuhan, harus menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan artinya adik-adik nggak boleh nakal. Ya, nggak boleh nakal, nggak boleh berantem sama teman, nggak boleh berantem sama abang, nggak boleh berantem sama adik. Harus saling mengasihi. Nah kalau kita mau menjauhi kejahatan, ya harus baik. Ya, karena orang yang menjauhi kejahatan adalah orang yang baik. Nah, kakak percaya adik-adik semua di sini yang menyaksikan ini semuanya anak-anak baik. Nah, gitu. Anak-anak, sekali lagi anak-anak baik. Jadi kalau adik-adik saleh, jujur, takut akan Tuhan dan juga menjauhi kejahatan seperti yang Ayub lakukan, maka adik-adik akan jadi anak-anak yang dibanggakan Tuhan, anak-anak yang dibanggakan orang tua, anak-anak yang dibanggakan keluarga. Nah, adik-adik pasti mau dong jadi kebanggaannya Tuhan, jadi kebanggaannya orang tua, pasti kan? Nah, kakak juga mau jadi kebanggaannya Tuhan. Nanti Tuhan bilang, coba lihat anakku Anthony, dia sangat baik, dia sangat jujur gitu. Adik-adik juga harus bilang Tuhan seperti itu. Tuh ada anakku, dia jujur, dia saleh, dia nggak pernah berantem, dia nggak pernah berbohong, seperti Ayub. Nah adik-adik, itu firman Tuhan hari ini. Mau menjadi kebanggaannya Tuhan Yesus, jadi anak yang saleh, anak yang jujur, anak yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami menjadi seperti Ayub yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Tuhan mengajari kami bisa seperti Ayub. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mau belajar ya adik-adik ya, dari kesalehan Bapak Ayub.
Oke deh, sekarang kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan, kita mau kasih Tuhan yang terbaik ya adik-adik. Sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu Allah itu baik. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Thank you.